Jadi dari kejadian sampai kitab Wahyu tidak akan pernah kita temukan yang namanya istilah Tritunggal. Tapi pertanyaannya, apakah jadi tidak alkitabiah doktrin Tritunggal hanya karena istilahnya tidak ada? 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Brother gua. Siap. Aduh. Mantap ini. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pintar, ngobrolin pesona Injil. Wow, luar biasa. Ngobrolin pesona Injil. Amazing. Aduh. Jadi Bapak Ibu Saudara, Igreaner semua, dia ini ya my sweetheart lah, bisa dibilang gitu. Pastor Robson. Jadi aku sering panggil dia brother. Nah, dan semua narasumber kita semua orang-orang qualify di bidangnya. Brother. Ya. Ini salah satu doktrin yang berat. Aku mau ngomongin sesuatu yang sifatnya jantung dari kekristenan. Yes. Kalau kata Herman Bavinck. Kita ngomongin Tritunggal yuk. Ya, mantap. Ini tidak ada orang yang menurut aku yang paling qualify. Aku sih ngerti, Pak Gem ngerti, Pastor Mario ngerti, bisa menjelaskan, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan sekomprehensif brother. Wow. Jadi brother bisa, ya, tolong brother jangan congkak dan angku di hati brother setelah aku muji-muji begini. Justru ini jadi beban. Oh gitu. Tapi ini bukan hanya sekedar paling berat, tapi juga yang paling banyak dikritik. Selain doktrin Kristologi, doktrin Tritunggal sebagai doktrin yang paling banyak dikritik. Justru itu kita mau mengencounter kritik itu sekaligus mengedukasi jemaat. Dan yang paling banyak disalahpahami. Yes, betul. Baru-baru ini, brother, aku baca dan aku dengar. Ada ada banyak lah. Maksudnya isu tentang Tritunggal ini atau alat Tritunggal ini bukan isu setahun 2 tahun ini, bukan isu dalam 100 tahun ini, itu isu yang sudah beribu-ribu tahun. Dan itu yang tadi brother bilang bahwa ini tuh doktrin yang paling banyak disalahpahami, paling banyak dikritik, dan paling banyak diserang. Dan fun fact-nya adalah doktrin ini masih bertahan sampai detik ini. Masih ada sampai detik kita bahas podcast ini. Ada salah satu pandangan yang bilang gini, aku akan kasih kalian uang, atau aku akan kasih kalian reward, berapa ratus juta lah. Wow. Kalau kalian bisa menunjukkan kepadaku kata Tritunggal di dalam Alkitab. Ini aja udah mulai berat nih. Ini fun fact, saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita nggak akan temukan kata Tritunggal, brother. Mau pakai Alkitab apapun, kita nggak akan temukan. Mau versi baru, terjemahan lama, mau terjemahan TB2, mau pakai bahasa Inggris, kita nggak akan temukan kata Tritunggal. Udah gitu, sudah nggak ada dalam Alkitab, katanya kita back to the Bible. Tapi di Bible sendiri nggak ada kata Tritunggal. Itu satu. Yang kedua, Allahnya orang Kristen ini aneh. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Gimana jelasin itu? Apakah ini memang buatan kita orang Kristen? Ada yang bilang ini buatan Paulus lah. Ada yang bilang ini buatan Bapak Gereja lah. Konsili 325. Iya. Sementara dalam Alkitab sendiri nggak ada. Ini doktrin yang nggak Alkitabiah sebenarnya, benar. Ini nggak Alkitabiah. Orang Kristen terlalu memaksakan. Terlalu memaksakan. Brother kasih aku 100 juta. Kalau brother bisa tunjukkan kata Tritunggal dalam Alkitab. Dalam Alkitab sendiri pun nggak ada kata Tritunggal, brother. Gimana brother mau menjelaskan itu? Nah, ini juga jadi salah satu kesulitan banyak orang Kristen ya, pada umumnya. Menjelaskan ke teman-teman kita yang tidak, atau bisa dibilang non-Kristen. Yang bukan orang percaya. Kok Allahmu 3 sih? Aneh. Ada bapak, ada anak. Terus kalau ada anak, siapa ibunya? Siapa yang lahirin gitu?
Itu kan banyak tuh, apa namanya, semacam satire atau sekaligus ejekan, olok-olokan lah terkait dengan Tritunggal. Nah ini udah banyak nih variabel pertanyaan banget ini, dan mudah-mudahan diskusi kita ini daging semua isinya. Pasti daging lah. Dari kita kan berdaging semua, Pak. Iya, itu makanya. Dari pertanyaannya aja udah deep banget ini. Jadi harapannya memang kita ini benar-benar menangkap lah ya poin-poin yang penting dari diskusi kita ini, benar. Apalagi ini sesuatu yang benar-benar kita imani, kita yakini, dan memang kita juga harus pahami. Meskipun iman harus sebagai dasar awal untuk kita mencari pemahaman. Bos, jadi jangan Kevin Penhuzer. Itu dia. Jangan sampai Agustinus juga sama kan. Jadi jangan sampai kita harus tahu dulu, memahami dulu baru percaya. Nggak boleh seperti itu, dan sampai kapanpun sukar bagi kita untuk percaya. Tapi beriman dulu, baru kita mencari tahu untuk lebih lengkapnya. Benarkah memang Tritunggal itu sukar, Brother? Itu dia. Ini kan pertanyaan Brother ini banyak sekali nih ya. Mainkan, Brother. Saya mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, Brother. Mainkan. Terkait dengan istilah. Memang kita harus jujur, ya. Istilahnya dalam Alkitab tidak ada, Brother. Istilah Tritunggal sampai kapanpun ya, sampai ayam tumbuh gigi itu nggak ada. Ayam tumbuh gigi kan nggak ada. Jadi istilah itu memang nggak ada. Iya, ayam tumbuh gigi ya. Jadi dari Kejadian sampai Kitab Wahyu tidak akan pernah kita temukan yang namanya istilah Tritunggal. Tapi pertanyaannya, apakah jadi tidak alkitabiah doktrin Tritunggal hanya karena istilahnya tidak ada? Nah, tunggu dulu. Gitu loh. Ada DP Mar. Karena begini, kita harus pintar dalam hal membangun teologi atau doktrin. Dalam kita membangun doktrin atau teologi, kita harus melihat Alkitab secara utuh atau secara komprehensif, tota scriptura. Bukan cuma sola scriptura. Bukan hanya sola scriptura, tapi juga tota scriptura, melihat atau mengharmonisasikan seluruh teks, konteks, dan seluruh kitab. Dan ketika kita lihat keseluruhan Alkitab, bertebaran bukti-bukti atau landasan atau dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Jadi itu nggak terpatri atau berpatokan pada satu teks, satu ayat atau satu konteks, tapi dengan melihat keutuhan. Nah, kalau kita paksakan harus ada istilahnya. Sekarang gini deh, mari kita fair ya, jujur. Ada banyak dalam konteks kekristenan yang kita yakini dan kita praktekkan, tapi nggak ada istilahnya. Misalnya istilah kanon ada nggak dalam Alkitab? Kita melakukan kanonisasi terhadap Alkitab. Sakramen, kita mengakui adanya sakramen dalam konteks kekristenan. Ya meskipun Kristen Katolik itu beda jumlah sakramennya, itu nomor 2. Tapi istilah-istilah itu nggak ada dalam Alkitab. Ya. Contoh yang sangat esensial, Dui Natur Kristus. Yesus satu pribadi dengan 2 natur. Apakah ada istilah Dui Natur Kristus dalam Alkitab? Tidak ada. Yesus itu 2 natur, 1 pribadi. Nggak ada istilah itu. Termasuk orang yang tadi memberikan tantangan, silakan temukan di Alkitab, coba cari tahu. Ada nggak istilah Tritunggal? Dia percaya istilah Dui Natur. Nah, kalau memang berdasarkan istilah baru kita percaya itu benar atau tidaknya. Sekarang carikan sama saya, di mana ada istilah Dui Natur dalam Alkitab? Ada nggak? Bisa nggak kamu temukan? Nah, kamu percaya ada Dui Natur Kristus, mengakui Yesus itu satu pribadi dengan 2 natur. Coba tunjukkan. Sampai ayam tumbuh gigi juga dia nggak bisa menunjukkan. Gitu loh. Jadi batal dong 100 jutanya ini, Brother. Ya seharusnya dikasih sama kita. 100 juta. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kita bukan tidak mau menerima tantangan, tapi karena tantangan terlalu gampang. Jadi kita nggak mau turun gunung. Boleh juga. Makanya gue bilang tadi jangan sampai Brother congkak di hati Brother. Kan? Jadi nggak, kita mau menunjukkan Brother betapa ringannya tantangan itu. Jadi jangan sampai seakan-akan beliau itu membesarkan kepalanya gitu loh. Lalu nggak ada yang bisa menjawab. Kita sekaligus mengedukasi kok ini untuk kita nggak bermaksud untuk apa istilahnya menghakimi beliau. Iya, gitu. Betul. Terus nggak ada keberatan bagi kita untuk menjawab pertanyaan itu. Maksudnya kita bukan jadi berat banget gitu loh. Kayaknya runtuh nih gitu loh. Iya, keyakinanku. Kayak runtuh keyakinan kita. Iya nih. Nggak seperti itu juga gitu loh. Terus yang kedua, kita kan tadi saya tegaskan, kita meyakini itu karena kita melihat ada datanya, bertebaran datanya. Jadi baik PL maupun PB itu mengungkapkan kebenaran Allah yang Tritunggal. Kalau kita bicara tentang definisi sederhananya, Tritunggal itu yang Tri itu adalah pribadinya, yang Tunggal itu adalah hakikatnya.
Jadi Allah itu 3 pribadinya, tapi dinyatakan sebagai Allah yang satu atau Allah yang esa, karena ketiga pribadi ini memiliki hakikat yang sama. Oke. Nah itu brother. Oke. Ya. Nah tapi sebelum masuk lebih dalam lagi untuk menjawab pertanyaan brother yang banyak tadi itu dan daging semua tadi itu ya. Ada beberapa prinsip yang kita harus pahami brother terkait dengan kita memahami Tritunggal, dan prinsip-prinsip ini sesuatu yang berasal daripada Alkitab. Ya pertama-tama brother. Nanti dulu, yang brother maksud dengan prinsip-prinsip kita untuk memahami Allah Tritunggal berdasarkan Alkitab ini, dari Alkitab ya. Di luar prinsip ini bukanlah Tritunggal atau gimana maksudnya? Akan membantu. Akan membantu kita memahami Tritunggal itu. Tritunggal. Kalau bicara tentang dibandingkan dengan yang lainnya, itu nanti masuk ke pertanyaan why Trinity. Kenapa Tritunggal? Oh, oke. Simpan dulu. Kenapa nggak Unitarianisme? Nanti kan pertanyaan brother ke situ. Boleh. Iya. Ingatin aja. Iya. Unitarisme, oneness. Kenapa bagi kita? Trinitarian. Itu benar ya, Trinitarian ya? Iya. Trinitarian kita ya. Iya. Oke. Trinitarian masih banyak lagi. Oke. Nanti sebelum ke situ, ini dulu. Ya. Memahami Allah Tritunggal dengan prinsip-prinsip ini. Ya. Kalau yang tadi, yang brother persoalkan tadi terkait dengan mengapa bagi kita konsep yang paling tepat memahami Allah dalam Alkitab itu adalah Tritunggal. Nanti kita akan bahas. Karena lumayan ini bakal selalu habis ini. Nah, jadi kalau kita lihat Alkitab, pertama yang harus kita tegaskan brother ya, fondasi kita dalam membangun doktrin Tritunggal haruslah Alkitab. Seberapa sukar pun ya doktrin Tritunggal itu, kalau memang Alkitab menyaksikannya, ya kita harus menerima atau mempercayainya. Ya kan mungkin tadi brother sudah tegaskan juga, ini sukar ini doktrinnya, berat ini untuk kita. Kadang-kadang karena sukar orang dibuat simplify brother. Nah, tapi ketika dengan contoh-contoh malah mengaburkan esensi dari kebenaran. Nah, kita harus akui gitu loh. Jadi memang tidak mudah atau sukar, tapi jangan sampai karena tidak mudah lalu menyangkalinya. Ini juga bahaya. Nah, makanya dengan kita hadirkan prinsip-prinsip ini akan menolong atau membantu kita. Pertama, Allah Tritunggal itu kan satu hakikat, 3 pribadi. Yang kedua, Allah itu bukan hanya sehakikat, tapi juga setara. Co-equal, co-eternal, co-exist. Ya, co-equal artinya sederajat, co-eternal artinya sama kekalnya. Lalu co-exist itu ada dengan sendirinya. Ini akan kita bahas kalau ada waktu nanti. Ini menarik sekali. Jelasin aja dulu yang prinsip ini, karena aku sudah ada pertanyaan lagi soal co-equal itu. Sama sekali nanti kita akan buktikan brother. Bahwa gini, yang mau kita tegaskan begini. Ketiga pribadi itu, Bapak Ibu, ketiga pribadi itu punya hakikat yang sama, kedudukan yang sama, keagungan yang sama, kemuliaan yang sama, dan karya ilahi yang sama. Artinya tidak ada karya ilahi yang tidak dikerjakan bersama-sama. Jadi ketiga pribadi itu turut mengerjakan semua karya ilahi secara bersama-sama. Penciptaan, pemeliharaan alam semesta, keselamatan. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu turut dalam mengerjakan ketiga karya ilahi ini. Nanti ada pembuktian-pembuktiannya secara teologis. Lalu Allah Tritunggal itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini akan berbenturan dengan banyak konsep Allah yang lainnya. Misalnya Sabellianisme, brother. Modalisme. Nah, ini mungkin oneness juga. Oneness ini. Mungkin ada yang di rumah yang tidak familiar dengan istilahnya. Nah, kita jelaskan secara sederhana. Modalisme, oneness Pentakostal atau Jesus only itu istilah yang berbeda-beda tapi kurang lebih konsepnya sama. Jadi dianggap bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang sama. Gitu, brother. Nah, kenapa kita buat prinsip ini? Nah, untuk mengencounter konsep itu keliru. Kalau kita lihat Alkitab. Jadi Alkitab memang menegaskan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah ketiga pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang satu. Ya, yang satu, yang sama itu adalah hakikatnya. Misalnya, Matius pasal 3, brother. Waktu Yesus dibaptis. Ya, ayat 16 dan 17. Oh, ini langsung contoh dari Alkitab. Contohnya, untuk yang menegaskan bahwa memang Bapa, Putra, Kudus itu tiga pribadi yang berbeda-beda. Jadi waktu Yesus dibaptis, ada Bapa yang berkata-kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Boleh juga nih abang ini memang. Keren memang Bang Yandri ini. Bang Yandri ini. Ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Lalu ada Yesus Kristus yang dibaptis. Dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, ada tiga pribadi yang menyatakan diri berbeda-beda. Ya, tiga pribadi berbeda-beda menyatakan diri secara bersama-sama. Oke. Gitu, brother. Nah, ini adalah bukti yang menguatkan setiap kita
bahwa benar dapat dibedakan Allah Tritunggal itu, tapi tidak bisa dipisahkan karena mereka itu perikoresis, brother. Perikoresis itu apa, brother? Saling mendiami, saling bersekutu. Jadi dalam kekalan ketiga pribadi ini itu sempurna dalam persekutuannya, selalu harmonis dan mereka sempurna dalam segala hal. Nah, itu tolong ditulis di sini ya, bro. Perikoresis biar jemaat sempurna bisa dalam segala hal. Nah, itu prinsip-prinsip yang perlu kita pegang dalam kita memahami Allah Tritunggal. Tadi kan saya bilang kenapa Alkitab itu harus menjadi dasar utama. Karena semuanya ini kan disaksikan atau dinyatakan dalam Alkitab. Kita meyakini Alkitab adalah firman Allah. Jadi apapun yang disaksikan dalam Alkitab harus kita yakini, kita pegang. Menjadi dasar iman kita. Apapun termasuk dalam hal memahami Allah Tritunggal. Jadi jangan sampai gini, brother. Jangan sampai karena alasan sukar lalu kita tolak. Padahal ini kan sesuatu yang disaksikan dalam Alkitab. Gitu loh. Kalau masalah logika kita tidak bisa sepenuhnya menangkap, itu persoalan kedua, brother. Nah, kalau kita mau encounter, bagaimana dong? Aku nggak bisa menerimanya kalau tidak bisa dipahami secara sempurna. Nah, begini. Jangankan Allah dalam kesempurnaannya, dalam keutuhannya. Satu sifat dari Allah saja, kan Allah punya banyak sifat, brother. Satu sifat Allah saja tidak bisa kita pahami dengan sempurna. Apalagi seluruh atribut-atribut atau sifat-sifat Allah. Misalnya, sifat Allah Maha Besar. Adakah orang yang bisa dengan yakin dapat menjelaskan sifat Maha Besar Allah dengan sempurna? Kalau dia mengatakan bisa, justru jadi nggak Maha Besar Allah itu. Jadi nggak Allah dia. Atau dia harus jadi Allah untuk bisa menjelaskan sifat Allah yang maha besar. Iya, betul. Nah, itu konsekuensi logisnya. Nah, jangankan gini deh, brother. Jangan satu sifat Allah. Alam semesta ini saja masih mengandung begitu banyak sekali misteri. Apalagi Allah, sumber dari segala misteri. Jadi kalau dikatakan Allah Tritunggal itu nggak bisa dijelaskan secara sepenuhnya atau sempurna, itu wajar. Karena apa? Karena dia tidak terbatas, kita terbatas. Justru logis untuk kita mengatakan bahwa kita yang terbatas nggak mungkin bisa dengan sempurna menjelaskan yang tak terbatas. Nah, itu di awal. Brother aneh ya kan? Sebelum aku lupa, tadi aku tergelitik soal Brother langsung ngambil contoh terkait dengan Matius baptisan tadi. Matius 3. Selama ini kan ya mungkin kebanyakan ya orang Kristen itu percaya Tritunggal, tapi dalam deskripsinya salah. Bahkan memberikan contoh pun salah, brother. Misalnya contoh di rumah jadi kepala rumah tangga, di masyarakat jadi kepala desa misalnya. Terus di kampus jadi dosen atau ketua STT. Ketua STT lah misalnya. Dijelaskan dengan cara seperti itu. Iya, ya itu dia tetap orang yang sama, tapi dengan peran yang berbeda-beda. Ya, itu analogi yang salah untuk menjelaskan Tritunggal. Itu lebih tepatnya modalisme. Nah, itu sabellianisme. Tapi dia percaya Tritunggal gitu, brother. Memang di satu sisi itu juga bisa dikategorikan Tritunggal sabellianisme itu. Tapi konsep yang keliru. Konsep yang keliru ya. Nah, makanya tadi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Contoh lah, brother, kan waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana mungkin kita tidak membedakannya? Karena aneh kedengarannya. Jadi kalau kita tidak menganggap Bapa dan Anak itu pribadi yang berbeda, jadi banyak keanehan yang kita temukan dalam Alkitab. Misalnya, di Taman Getsemani, Matius 26, ayat 39, waktu Yesus berdoa, sekiranya tahun ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Nah, pertanyaannya kepada siapa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Kalau Bapa dan Yesus itu bukan pribadi yang berbeda, kan aneh kan? Masa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Kan aneh. Contoh yang paling ekstrim, waktu Yesus disalibkan, brother. Waktu dia disalibkan, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa adalah Yesus sendiri, itu pribadi yang sama, masa Yesus merasa ditinggalkan dirinya sendiri? Masa dia berkata-kata sama dirinya sendiri, Father, Father? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kan lucu. Jadi ada begitu banyak sekali absurd jadinya. Keabsurdan yang kita temukan, keanehan yang kita temukan dalam Alkitab. Karena ada banyak dialog kan Yesus dengan Bapaknya. Dia merasa bahwa dia diutus. Masa diutus sama dirinya sendiri? Nah, itu kan hal-hal yang aneh yang sukar untuk kita pahami kalau kita nggak percaya bahwa Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Setuju. Oke. Sampai di situ dulu, brother. Sebelum lebih lanjut, aku mau nanya yang lebih keseharian. Keseharian sebelum lebih lanjut nih, ini pasti akan lebih dalam. Keseharian ini gini, bro.
Mungkin Igrianers atau orang percaya seluruh dunia yang menyaksikan ini, waktu mendengarkan 10-15 menit kita ngobrol di awal ini, dia langsung mikir gini, Pak Pendeta, kalau cuma Tritunggal, ini sih nggak berat-berat banget aku pahami. Dari sejak kecil juga aku sudah pahami. Ada lebih berat dari Tritunggal. Masalah keluarga. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatanku. Apalah signifikansi atau gunanya kita belajar Tritunggal ini? Cuman tahu Allah itu tiga pribadi, satu hakikat. Apalah, kan manusia ini kan selalu gitu. Untungnya buatku apa gitu. Nah, mungkin brother bisa kasih prinsipnya terlebih dahulu. Satu aja dulu, nanti di bagian terakhir juga brother bisa kasih lagi elaborasi lebih jauh. Allah Tritunggal ini kenapa sih kita harus, apa sih signifikansinya kita harus belajar Tritunggal ini? Kasih satu aja dulu, nanti setelah itu aku akan masuk ke pertanyaan yang sifatnya filosofis. Ya, sederhananya begini, terkait dengan aplikasi sederhana yang berangkat tadi, ya Allah kita juga diperkenalkan oleh Alkitab sebagai Allah penolong, ya, termasuk Roh Kudus itu sendiri diidentifikasi sebagai Roh penolong. Nah, esensinya adalah Allah bukan hanya sebagai Allah yang menciptakan semuanya lalu selesai. Langsung ditinggal. Iya, ditinggal. Enggak. Seperti paham-paham Yunani ya. Dia memelihara alam semesta gitu loh. Terus ketika kita dalam dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan. Dan salib Kristus itu adalah bentuk dari kepedulian Allah atas semua masalah kita. Bukti terbesar, bukti tertinggi dari kasih dan kepedulian Allah atas semua masalah kita dalam banyak bentuk, itu adalah salib. Itu bukti sempurna. Jadi kurang bukti apa lagi kita ya dari kasih Allah yang begitu besar itu? Kita butuh bukti apa lagi? Kita mau cari bukti apa lagi? Udah, salib itu pembuktian terbesar dari Allah, pembuktian itu sudah cukup Allah. Ya, benar? Iya, seharusnya kita merasa cukup. Kecukupan Kristus. Yes, seharusnya kita merasa cukup. Benar. Dengar tuh Bu, aku sudah wakilkan pertanyaanmu, atau Pak, sudah anak muda, udah aku wakilkan. Dan Roh Kudus disebut sebagai Roh penolong. Oke, lanjut. Nanti di Yohanes 14, 15, 16 itu kan bicara tentang spesifiknya tentang Roh Kudus, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan naik ke surga. Lalu para murid merasa bersedih. Itu sebuah kewajaran bahwa mereka akan ditinggalkan dan sebagainya macamnya. Ternyata mereka tidak akan ditinggalkan. Ada lebih baik aku pergi supaya Roh penolong itu datang. Di pasal yang ke-14 ditegaskan tentang hadirnya Roh Kudus, bahwa dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran di pasal 16 dan menginsyafkan kita akan dosa dan lain sebagainya macamnya. Jadi Roh Kudus itu disebut sebagai Roh penolong. Ya, fungsinya sama seperti Tuhan Yesus, yaitu menolong setiap kita. Ya, tapi Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus. Pribadi yang berbeda, tapi setara, sehakikat. Itu juga penting untuk kita tekankan. Siap. Nah, jadi disebut sebagai Roh penolong, konteksnya adalah bahwa memang tanpa Allah, tanpa Roh Kudus, memang kita nggak bisa hidup. Jadi solusinya untuk kita menjadi kuat dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah ini adalah dengan kita bergantung pada Roh Kudus. Wah, keren ini, keren. Oke, benar. Thank you. Aku tadi cuma coba untuk memberikan supaya, istilahnya implikasinya langsung. Karena banyak orang pikir, ngapain sih belajar ini, bikin pusing kepala. Sebenarnya banyak sekali, kaya sekali. Jadi ada teolog yang saya sayangkan sekali ya kalimat dia yang mengatakan bahwa dokter yang paling tidak ada implikasi itu adalah dokter Tritunggal. Wah. Yaitu saya nggak perlu sebut namanya lah. Nggak usah lah. Tapi bagi saya justru sebaliknya. Bagi saya dokter yang paling deep banget implikasinya adalah yang paling kaya banget Tritunggal ya. Iya. Oke, aku mau masuk ke sini, Brother. Ko-eternal, koeksis, sama ko-substansial. Apa enggak tadi Brother sebutin secara logika ya? Ini secara logis dan secara filosofis apakah tidak bertabrakan terkait dengan dia sehakikat, punya 3 pribadi, tapi satu esensi gitu. Ini secara filosofis kayak kontradiktif gitu loh, benar. Bahwa kok bisa di dalam satu esensi ada 3 pribadi? Itu bagaimana kita menjelaskan? Ya, apakah secara filosofis doktrin Tritunggal itu? Oke lah, kalau secara teologis kita terima lah. Tapi kalau secara filosofis? Begini, dikatakan menabrak hukum logika
atau bertentangan secara filosofis kalau demikian, brother. Dikatakan misalnya satu hakikat dalam tiga hakikat, atau satu pribadi dalam tiga pribadi. Nah, ini bertentangan secara filosofis. Tapi kalau dikatakan satu hakikat dalam tiga pribadi atau tiga pribadi dalam satu hakikat, ini secara filosofis itu tidak bertentangan. Karena pengertian hakikat dan pribadi itu berbeda. Oh, tunggu. Ada juga yang memahami Tritunggal itu hikmat, sifat. Itu sama nggak pengertiannya dengan hakikat dan pribadi, bro? Oh, gini. Salah satu di antara pribadi Tritunggal itu biasanya disebut hikmat, yaitu Yesus Kristus. Oleh Bapak-bapak gereja kita. Dan itu Korintus juga bilang begitu kan, hikmat tertinggi kan. Ya. Terus dihubungkan juga dengan Yohanes 1 ayat 1 kan. Logos. Ya. Bahwa Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah hikmat. Jadi itu gelar-gelar atau penyebutan yang diberikan pada pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi itu tidak jadi masalah. Tapi poinnya adalah, tadi brother sudah tekankan terkait dengan koeksis, koeternal. Alkitab menyaksikan, nanti kita bisa sungguhkan berbagai macam datanya atau ayatnya, bahwa Alkitab memang menegaskan ketiga pribadi itu memiliki sifat-sifat yang sama kekalnya, sama-sama ada dengan sendirinya, terus satu substansinya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab harus kita terima. Ya. Jadi tadi yang kita tegaskan, iman itu harus menjadi faktor utama dalam kita memahami apapun yang disaksikan oleh Alkitab, termasuk doktrin Tritunggal. Jadi karena memang Alkitab menyaksikannya, ya kita harus menerimanya. Tapi bisa nggak doktrin itu dijelaskan secara logika? Tentu sangat bisa, bukan hanya bisa. Secara filosofis tentu sangat bisa. Secara historis, ya kita tahu Yesus sendiri menyebut bahwa dia diutus oleh Bapa. Dalam konteks dia sebagai utusan, memang dia lebih rendah. Ya kan? Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus memang mengidentifikasi dirinya lebih rendah daripada Bapa, karena dalam konteks inkarnasi atau kenosisnya. Oke. Sebelum ke sana, jadi tadi hakikat dan pribadi itu memang berbeda ya, berbeda, maknanya berbeda. Sehingga ini tidak bisa dikatakan bertabrakan secara filosofis. Gitu, brother. Aku mau masuk ke sini, brother. Terkait dengan tadi karena brother sebutin historis. Banyak sekali tuduhan bahwa doktrin Tritunggal ini dalam perkembangannya ini tuh ciptaan bapak-bapak gereja sebenarnya. Ini secara historis ya. Karena tadi ngomong historis kan, karena tentu teologis itu nggak bisa dilepaskan dari historis kan. Jadi secara historis, benarkah doktrin Tritunggal ini ciptaan bapak gereja yang namanya Tertullianus? Siapa bapak gereja? Memang ada yang menuduh abad keempat di Konsili Nicea Athanasius yang menciptakan formulasi atau terminologi Tritunggal ini kan bapak gereja kan, gitu. Siapa namanya? Athanasius. Dan baru-baru ini kan juga viral tuh, brother. Viral, ada beberapa ya kita sebutlah teolog. Bahkan di forum yang di salah satu forum lah, gitu, diseminarkan lagi bahwa menggugat doktrin Tritunggal. Dan seluruh orang percaya di seluruh dunia, saya pikir, dan beberapa apologet, cuma brother kayaknya yang nggak ngasih reaksi ya. Ini sekaligus kita langsung tanya ke orangnya. Gini, terkait dengan historis itu, bagaimana, brother? Saya mau buat kalimat dulu, brother. Boleh, silakan. Kalau kita bicara dari sisi Alkitab, itu paling konsisten, sangat konsisten Alkitab menekankan Allah yang Tritunggal itu, kejamakan pribadinya maupun keesaannya. Jadi meskipun Allah itu jamak pribadinya, tetap dipertahankan keesaan atau ketunggalannya. Bukan hanya sekedar konsisten dijelaskan data-datanya oleh Alkitab, tapi juga konsisten diyakini dari sejak awal kekristenan sampai sekarang. Konsisten, dimulai dari bapak gereja misalnya. Paulus, nanti banyak sekali ayat yang kita akan suguhkan bertaburan. Misalnya bapak gereja di Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel, bagi saya sudah terlalu clear untuk kita melihat bagaimana doktrin ini
bukan diciptakan sebenarnya. Tapi ini bukan diciptakan. Tapi sesuatu yang disaksikan oleh Alkitab. Jadi bapak-bapak gereja itu hanya membantu kita untuk memudahkan ya, memudahkan. Jadi membantu kita untuk memudahkan kita menangkap konsep Allah yang disaksikan oleh Alkitab itu seperti apa. Jadi justru kita bersyukur, berjasa dengan mereka, pada mereka. Jadi kita bersyukur sekali bahwa mereka itu telah melakukan satu upaya yang begitu luar biasa. Katanya pagan, bro. Pagan. Boleh nanti kita bahas. Tapi bagi saya itu konsep pagan yang diadopsi oleh bapak gereja. Ya, tapi bagi saya itu adalah sebuah harta yang diwariskan oleh mereka bagi setiap kita. Jadi mereka itu ya kita berhutang kepada bapak gereja. Misalnya gini di Konsili Nicea, memang yang paling mendasar itu bicara tentang Kristus, Yesus. Karena pada waktu itu berhadapan sama Arius yang menganggap bahwa Yesus itu bukan hanya homoiousia, tidak setara dengan Bapa, tapi juga dikatakan diciptakan oleh Bapa. Dia adalah makhluk yang pertama sekali diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Saksi Yehova berarti ya, teman-teman saksi Yehova. Boleh nanti brother bahas tentang Kolose 1 ayat 15. Siap. Oke. Nah, lalu Konstantinopel memang sudah disaksikan di Konsili Nicea, tapi sedikit brother. Konsili Nicea ini tahun berapa? Di Nicea 325. Konstantinopel itu 381. Oke. Nah, di Konsili Nicea itu hanya sedikit, tapi memang sudah disebutkan. Jadi Konsili Nicea itu sangat bersifat trinitarian. Perumusan imannya, pengakuan imannya. Nah, Konstantinopel itu lebih deep, lebih dalam bicara tentang Roh Kudus. Bahkan menurut saya itu spesifik sekali bicara tentang Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Kristologi, yang paling teologis dan filosofis itu ada di Konsili Kalsedon. Tapi kalau bicara tentang Roh Kudus itu di Konstantinopel, itu dibicarakan secara khusus. Supaya nggak bingung nih jemaat, Konsili Nicea 325, kemudian Konstantinopel itu bicara tentang Konstantinopel 38 berapa? 381. Kalsedon? Nanti Kalsedon itu tahun kira-kira aja. Ya, Kalsedon 400-an. 400-an nanti kita bisa tulis di bawah sini. Ya. Oke. Kalau saya tidak salah 451. Siap, 451. Makanya aku bilang harus dia nih qualify nih. Ya, terus tadi bener tanyakan apa lagi selain itu? Ini terkait dengan bapak-bapak gereja, terkait dengan formulasi alat Tritunggal itu. Apakah itu ciptaan bapak gereja? Ternyata tadi sudah menekankan bahwa alat Tritunggal itu sudah ada. Konsisten disaksikan oleh Alkitab. Konsisten disaksikan oleh Alkitab. Bapak gereja itu hanya membantu kita. Jadi ini bukan sesuatu yang diadakan, sesuatu yang tidak ada gitu loh. Lalu diadakan. Jadi keyakinan kita akan alat Tritunggal itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul di ruang hampa. Nggak ada itu. Ya, setuju. Teologi itu nggak pernah muncul di ruang hampa ya. Ya, jadi bahkan dari sejak awal kekristenan itu sudah diyakini sampai sekarang. Kalau ada yang bilang itu muncul di abad keempat, diciptakan abad keempat di Konsili Nicea, itu orang yang buta sejarah. Ya. Karena pencipta istilah Tritunggal itu adalah Tertullianus di abad kedua. Kalau kita mau membuat urutannya begini, brother. Buat urutannya pada. Ya, ini kan Yohanes nih murid Yesus. Lalu dia memuridkan seorang yang bernama Ignatius. Kita buat dari Tuhan Yesus, kemudian Rasul. Ya, Rasul. Habis Rasul. Bapak Rasuli. Lalu Bapak Gereja. Bapak Gereja. Ya, dan kita sekarang. Zaman. Siap. Nah, jadi ada Yohanes ini murid Yesus memuridkan namanya Ignatius. Ignatius itu sepantaran dengan Polikarpus. Lalu Ignatius dan Polikarpus itu memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Irenaeus memuridkan seorang yang bernama Hippolytus. Dalam tulisan Ignatius, jadi apa yang diyakini oleh para murid, secara khusus Yohanes, itu tertuang dalam tulisannya Ignatius yang menekankan bahwa bukan hanya Bapa yang Allah, tapi juga Yesus adalah Allah. Dan termasuk Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah Allah, dia mati, dia bangkit, dan lain sebagainya macamnya. Ini tertuang dalam tulisannya Ignatius, brother. Dan seterusnya. Jadi ini kan kalau kita bicara tentang sejarah tadi, ini kuat sekali dari sisi sejarah, keyakinan kita. Jadi bukan ujuk-ujuk baru muncul di abad 19, abad 20. Ya, itu dia. Makanya kita ngomongin historisnya nih. Ya, lalu tiba-tiba ada orang yang ngomong terlalu yakin, terlalu pede, padahal minim pengetahuan sejarah. Nah, yang begini-begini kita kadang-kadang lihatnya gelisah. Dan ada tuduhan juga bahwa Tritunggal itu tidak monoteis. Nggak monoteisme. Nggak monoteisme Tritunggal itu. Itu ya
kesalahan bapak-bapak gereja dan Coba itu ulangan 6 ayat 4, Bang. Nah, kasih ayat. Ya, ulangan 6 ayat Jadi 4. itu seolah-olah kita itulah konstruksi teologis yang sudah ada berabad-abad yang tidak mau kita gugat. Ya. Giliran ada orang baru yang menggugat, bapak-bapak gereja salah tuh. Gini, kebenaran itu bisa digugat nggak? Nggak bisa dong harusnya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya apakah Tritunggal ini adalah kebenaran? Kan itu masalahnya. Yang namanya kebenaran, apa mau kita gugat? Nggak bisa digugat. Loh, memang kalau kebenaran itu harusnya nggak bisa digugat. Oke, itu secara filosofis betul. Iya, tapi pertanyaannya apakah Tritunggal ini adalah kebenaran? Nah, kita lihat. Gitu loh. Apakah Tritunggal ini adalah monoteisme? Dari sejak awal, kekristenan itu menganut paham Allah itu monoteis. Tapi Allah yang monoteis itu adalah Tritunggal. Kan gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Apalah dasar kita mengatakan demikian? Tadi kembali kepada prinsip kita, brother. Ada 3 pribadi yang disaksikan oleh Alkitab. Ya. Tapi memiliki hakikat yang sama. Kenapa memiliki hakikat yang sama? Karena ketiga pribadi itu sama dalam semua hal. Sama dalam hal sifat-sifatnya. Jadi, semua sifat-sifat Allah itu ada pada 3 pribadi itu. Sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal kemuliaan atau keagungan. Nah, ini yang kita mau buktikan. Misalnya, brother, gini ya. Sorry, sebelum ke sini, brother, supaya aku juga tidak lupa soal sama dalam hal semuanya. Semua dalam sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Ada pandangan begini. Seolah-olah mereka ini terpisah-pisah cara kerjanya. Kalau tadi ngomongin sama, Bapa itu di perjanjian lama, Yesus waktu di perjanjian baru, lalu setelah Yesus naik Roh Kudus. Jadi seolah-olah terpisah-pisah. Padahal tadi premis awal kita mereka bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Apakah cara mereka kerja bisa dipisahkan ataukah ketika Bapa bekerja, Anak bekerja, Roh Kudus bekerja, mereka tetap bekerja sama-sama gitu, Brother. Ini sempalan aja sebelum kita masuk ke sini. Oke. Biasanya kan ini zamannya Bapa, PL. PB zamannya Yesus. Sekarang kita zaman anugerah karena Roh Kudus turun. Nah, ini supaya juga kita mengedukasi jemaat. Oke. Itu nanti berarti tolong ingatin. Siap. Karena itu bagus banget. Oke. Nanti di 1 Petrus 1 ayat 2. Siap. Oke. Ini dulu deh kalau gitu. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini bahasa Indonesia, Bro. Indonesia. Kenapa benar pakai bahasa? Bahasa Ibrani. Nanti ada kaitannya. Tolong nanti, Bro, tolong tulis Shema Israelnya ya, Bro, ya, biar jemaat bisa agak sedikit pamer dia. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Jadi coba ini menarik sekali, brother. Ini menarik sekali. Nggak menarik. Nggak menarik, selalu menarik. Nggak pernah ngobrol pesona Injil. Ada beberapa kebenaran yang bagi saya ini sesuatu yang luar biasa lah. Ini kekayaan kita dalam konteks kekristenan. Dalam hal pembuktian apa yang kita yakini. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu Yahweh. Tapi kan orang Israel tidak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Karena itu nama pribadi Allah. Jadi terlalu kudus. Jadi diganti dengan apa? Adonai. Nanti sama Septuaginta jadi Kurios. Nah, ada kata Yahweh atau Adonai, ada kata Elohim. Ya, jadi Kurios atau Tuhan, ada Elohim atau Allah. Ya. Nah, sekarang gini. Tuhan yang adalah Adonai atau Yahweh dan Elohim itu dinyatakan sebagai Esa, Echad. Dalam bahasa Ibrani ada dua kata, satu Echad, satu Yahid. Kata yang dipakai di sini Echad bukan Yahid. Nah, apa bedanya Echad dan Yahid? Nah, ini menarik. Echad dan Yahid itu apa perbedaannya? Kalau Echad itu satu kesatuan. Jadi dalam Allah yang satu itu, Allah yang Esa itu ada kejamakan pribadi. Kalau Yahid itu satu mutlak dalam pengertian bilangan atau matematika. Nah, kalau Allah itu dalam pengertian satu mutlak matematika, kenapa yang digunakan itu Echad bukan Yahid? Jadi penulis pun ketika menulis ini, ya jadi sudah memberikan sebuah ada meaning ya. Ya, apa istilahnya kisi-kisi. Bahwa memang ada kejamakan dalam pribadi Allah yang Esa itu. Nah, buka lagi Bang 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Mainkan Bang. Tadi dia udah bilang banyak data-data Alkitab. Banyak sekali. Banyak ayatnya. Ini kan pengakuan iman Yahudi, brother. Siap. Nah, sekarang pertanyaannya, itu masuk ke persoalan brother terkait dengan monoteisme. Apakah keyakinan kita akan Allah yang Tritunggal ini dapat dikategorikan sebagai monoteisme? Oleh Paulus, tetap dia mempertahankan monoteisme itu meskipun
Meskipun dia menyatakan Yesus itu sebagai Allah juga. Tapi ketika dia menyatakan Yesus sebagai Allah juga, dia tidak keluar dari pengakuan Shema Israel. Nah, 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Siap. Tadi ini ada satu Tuhan, berarti ada satu Allah ya. Jadi ada Kurios atau Adonai, atau Yahweh, ada Elohim. Siap. Siap. Itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani ada Kurios, ada Theos. Nah, gini brother. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, satu Elohim. Yaitu siapa? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Yang daripadanya berasal segala sesuatu satu. Dan yang untuk dia kita hidup dua. Jadi ada karya dari Allah Bapa itu. Ya ini karyanya yang dua ini. Tapi yang dua ini juga adalah karya dari Yesus Kristus. Sama. Jadi yang membuktikan Allah sebagai Allah karena dia menyatakan karya ilahi. Melakukan yang Allah saja bisa lakukan. Jadi sesuatu yang hanya Allah bisa lakukan juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi ada satu Allah saja yaitu Bapa Elohim. Tadi kan Ulangan 6 ayat 4 satu Allah Elohim. Ini Theos dalam bahasa Yunani. Lalu ada satu Tuhan yaitu siapa? Yesus. Tadi kan ada Yahweh Adonai. Jadi ada satu Tuhan, ada satu Theos. Atau dalam bahasa Ibrani tadi Elohim. Jadi Paulus tetap mempertahankan monoteisme Allah dengan menyatakan satu Allah, satu Tuhan. Tapi dalam satu Allah dan satu Tuhan itu ada dua pribadi, yaitu Bapa dan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa untuk Bapa dipakai kata Allah? Kenapa untuk Yesus dipakai Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Itu sama dengan kasus Yohanes 1 ayat 1, brother. Pada mulanya adalah firman. Iya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa untuk Yesus nggak pakai artikel, untuk Bapa pakai artikel? Ngeri nih. Ini 14 SKS ini belajar nih. Kita tuangkan semuanya dalam program ngopi. Lanjut. Kenapa ke Yesus nggak pakai artikel, Bapak pakai artikel? Saksi Yehova, ya kan, langsung membuat saudara-saudara kita lah, saksi Yehova ya. Langsung membuat kesimpulan yang sangat radikal dan terlalu jauh. dengan Yesus tidak pakai artikel, berarti dia kurang ilahi, nggak setara. Kurang ilahi. Padahal dalam kesempatan yang lainnya ada case di mana untuk Bapa nggak pakai artikel. Dan ada case untuk Yesus pakai artikel. Misalnya Yohanes 1 ayat 18. Untuk Bapa nggak pakai artikel, brother. Boleh kita lihat dulu. Ini udah jelas, brother. 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Tadi udah. Udah ya? Jelas, ya. Nah, kita beralih ke sini. Ini ayat 18 ini nggak pakai artikel. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini nggak pakai artikel. Ini kalau bicara tentang supaya Jumat juga tidak bingung, artikel ini dalam pengertian Yunani ya. Bahasa Yunani. Terus ini juga bicara tentang apa istilahnya? Gramatikal ya. Gramatikal ya. Supaya Jumat juga apa artikel ini kan. Nanti memang bisa diperdalam. Ini kan karena memang kita bersinggungan dengan akademisi. Dan banyak mungkin jemaat yang pernah mendengar kritikan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Karena apa? Ayat 18 kata saksi Yehova nggak pakai artikel. Nah, kita mau jelaskan. Di ayat yang ke-1 tadi, untuk Yesus nggak pakai artikel katanya. Lalu jadi kurang ilahi. Nah, sekarang kita buktikan ayat 18 untuk Bapa nggak pakai artikel. Berarti Bapa juga nggak ilahi dong. Kurang ilahi dong. Logikanya begitu sih, logismanya. Jadi mereka itu nggak konsisten gitu loh penerapan dari prinsip pakai artikel sama enggak. Di kesempatan lain Yohanes 20 ayat 28 untuk Yesus itu pakai artikel, brother. Itu yang tadi benar maksud dengan total scriptura kali. Harus dia secara utuh. Yohanes 20 ayat 28 Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku." Dalam bahasa Yunani, ho kuriosmu kai dan Kriosmu kai hoteosmu, ya Tuhanku ya Allahku, pakai artikel.
Jadi kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 untuk anak nggak pakai artikel, dalam konteks untuk membedakan bahwa Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Kalau untuk Yesus juga pakai artikel, udah Sabellianisme jadinya, modelisme. Berarti Bapa dan Yesus itu pribadi yang sama. Jadi Alkitab itu jeli sekali, luar biasa. Jadi gramatika dalam bahasa Yunani juga membantu kita dalam kita memahami Tritunggal atau doktrin-doktrin yang lainnya dengan benar. Termasuk dengan 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, brother. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kenapa untuk Yesus itu adalah Tuhan? Untuk membedakan bahwa Bapa dan Yesus dua pribadi yang berbeda. Gitu, brother.